Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu ingin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Riza Sativiani Rahmawati. Kalian bisa panggil saya Riza. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi baru, mengenai bab baru. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Dulu waktu kelas 8 atau waktu SMP kalian pernah belajar mengenai teks eksposisi, ya kan? Nah, mungkin ada yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Kalau lupa, kita akan belajar bersama-sama. Nah, maka dari itu, tonton atau simak video ini sampai habis, oke? Ibu akan bisa dilihat ada dua gambar, yaitu gambar yang pertama ada seorang siswa yang sedang melakukan sebuah acara, ya, acaranya apa, seperti seminar atau talk show atau workshop. Nah, siswa perempuan itu sedang menyampaikan pendapatnya, menyampaikan argumennya di depan teman-temannya. Nah, sedang memegang mic, pastinya dia sedang berbicara, sedang menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada gambar yang kedua, yaitu gambar ada dua perempuan, mereka sedang berdiskusi tentang permasalahan, ya, yang sedang mereka bahas. Nah, perempuan yang memakai kacamata itu dia sedang menyampaikan pendapatnya kepada temannya itu, sedang mengobrol, sedang menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan yang sedang mereka bahas. Nah, dari dua gambar ini, apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksposisi? Jika belum, maka kita akan belajar bersama apa itu teks eksposisi. Mari kita pelajari apa itu teks eksposisi. Nah, untuk KD dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini, ya, pertama adalah KD 3.3, yaitu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau yang dibaca. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu mengidentifikasi isi dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Dan kedua, yaitu menanggapi isi dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Untuk KD kedua, yaitu 4.3, mengembangkan isi dari permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan atau tertulis. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menyusun isi teks eksposisi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada akhir pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi isi dari teks eksposisi. Kemudian peserta didik dapat menanggapi isi dari teks eksposisi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyusun isi dari teks eksposisi dalam kehidupan
sehari-hari. Kita akan belajar langsung pada materinya, yaitu pengertian dari teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Bisa kita simak bersama-sama bahwa teks eksposisi yaitu teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa contoh atau alasan yang logis. Jadi teks eksposisi itu berisi menyampaikan pendapatnya atau argumennya atau opininya berupa bukti yang contoh atau alasan yang logis. Jadi ketika kalian berargumen, ketika kalian mengemukakan pendapat, harus sesuai dengan faktanya itu seperti apa, sesuai atau tidak. Nah, harus ada bukti-buktinya juga, harus ada alasan yang logis juga. Maka itu dikatakan dari teks eksposisi. Gampangnya untuk teks eksposisi itu teks yang berisi menyampaikan pendapat atau argumennya tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumen. Harus ada fakta, harus ada bukti-bukti yang kuat. Tuh. Kemudian selanjutnya untuk fungsi dari teks eksposisi, yaitu teks eksposisi ini berfungsi untuk mengungkapkan gagasan dan mengusulkan sesuatu berdasarkan argumen yang kuat dan logis. Jadi fungsi teks eksposisi ini mengungkapkan gagasan, harus ada apa yang kita ingin ungkapkan, harus mengusulkan sesuatu berdasarkan argumennya itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan fakta ya keasliannya itu. Dan untuk tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi ini pembaca itu akan mendapatkan pengetahuan secara rinci tentang suatu hal atau suatu kejadian. Selain itu, teks eksposisi ini bertujuan untuk meyakinkan orang lain. Begitu dari tujuannya. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan, dan teks eksposisi ini untuk meyakinkan orang lain tentang pendapat yang kita kemukakan. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Apa saja ciri-ciri dari teks eksposisi? Untuk yang pertama ada gaya informasi yang mengajak. Nah, teks eksposisi ini harus informasinya itu, argumennya itu seperti mengajak. Informasinya itu mengajak pembaca agar setuju dengan apa argumen yang ditulis oleh si penulis ini. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan fakta atau keaslian dari kondisi, sesuai dengan fakta atau tidak, harus sesuai dengan fakta. Untuk teks eksposisi itu jadi harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Pastinya itu, karena teks eksposisi jadi harus mempengaruhi pembaca, karena tadi kan gaya informasinya mengajak, jadi di sini berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, memakai bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan atau bahasa baku. Nah, karena teks eksposisi jadi harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan penjelasan dari teks eksposisi ini disertai dengan data-data yang akurat. Karena tadi berdasarkan fakta, maka untuk teks eksposisi ini harus disertai dengan data-data yang akurat dan juga dipercaya. Nah, data-data ini berupa apa? Berupa angka, berupa kejadian, sudah terjadi atau belum, nah begitu. Untuk teks eksposisi, jadi saya ulangi lagi ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, gaya informasi yang mengajak.
Yang kedua, berdasarkan fakta atau keaslian dari kondisi. Yang ketiga, berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan atau KBBI. Nah, yang kelima adalah penjelasan teks eksposisi ini disertai dengan data-data yang akurat dan juga dipercaya. Yang data-data ini seperti berbentuk seperti angka atau sudah terjadi atau belum, nah gitu. Kemudian kita masuk pada struktur teks eksposisi. Pasti pada teks itu pasti mempunyai struktur. Nah, apalagi teks eksposisi. Struktur dari teks eksposisi ini apa saja? Yang pertama ada tesis, ya. Yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang atau rekomendasi. Hanya 3 saja untuk struktur dari teks eksposisi ini. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu tesis itu apa, argumentasi itu apa, dan penegasan ulang itu apa. Yang pertama, untuk tesis itu biasanya tesis ini terletak pada awal paragraf, pada awal bagian. Nah, pada bagian tesis ini berisi pendapat umum dari penulis tentang permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ya, untuk yang kedua ada argumentasi, yaitu argumentasi bagian dari struktur teks eksposisi yang berisi alasan atau bukti yang dapat memperkuat atau memperjelas tesis. Jadi pada argumentasi ini diperjelas pada tesis yang telah ditulis oleh penulis, pada bagian argumentasi ini diperjelas lagi, begitu, untuk memperkuat dari tesis yang kita tulis tadi. Yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, pada penegasan ulang ini atau rekomendasi, ya, sama saja penegasan ulang atau rekomendasi itu atau bisa disebut dengan kesimpulan dari tesis argumentasi ini ditegaskan lagi dalam penegasan ulang ini. Ditegaskan lagi pendapat penulis yang telah disampaikan pada bagian awal teks tadi. Nah, rekomendasi ini berisi alasan atau masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Itu saya ulangi lagi, untuk struktur ada 3, yaitu ada tesis, ada berisi pada awal paragraf. Nah, tesis ini berisi tentang permasalahan yang dibahas dalam teks eksposisi berdasarkan fakta yang ada, berisi pendapat umum dari penulis. Kemudian untuk argumentasi, yaitu berisi alasan atau bukti yang dapat memperkuat atau memperjelas tesis. Jadi di argumentasi ini diperjelas lagi tesis yang pendapat umum yang dikemukakan tadi. Jadi ada fakta-fakta yang ada diperjelas lagi dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian ada penegasan ulang. Nah, pada penegasan ulang ini atau rekomendasi ini jadi dari awal tesis argumentasi. Nah, pada penegasan ulang ini diulang kembali, ditegaskan kembali pendapat dari penulis yang telah disampaikan pada bagian awal teks tadi. Nah, atau rekomendasi ini berisi saran atau masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Jadi ada sarannya, pendapat yang kita kemukakan tadi ada sarannya, sebaiknya seperti ini, seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu dapat membedakan fakta dan opini. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh tentang contoh kalimat fakta dan contoh kalimat opini. Nah, untuk fakta itu bersifat objektif, kita harus sesuai dengan objeknya seperti apa. Kalau untuk opini itu bersifat subjektif, jadi sesuai dengan subjek. Jadi misal kalau objek dari contoh
telah terjadi penambahan kasus COVID-19 pagi ini sebanyak 12 kasus baru. Sampai saat ini Senin 20 Juli 2020 sudah ada 720 kasus yang terjadi di kota ini. Jadi untuk objeknya yaitu penambahan kasus COVID-19. Nah, kalau opini bersifat subjektif, jadi per orang ya, dia adalah wanita yang paling cantik menurutku. Nah, menurutku ini kan belum tentu menurut orang lain, gitu. Yang kedua, yaitu fakta berdasarkan kebenaran yang telah terjadi dan diuji. Harus ada faktanya. Faktanya itu berupa data, fakta-fakta. Oh, sudah pernah terjadi, ada tanggalnya, Senin 20 Juli 2020. Nah, dari situ, oh berarti sudah terjadi, itu memang benar kebenarannya bahwa pada tanggal 20 Juli ada penambahan kasus sebanyak 12 kasus baru di kota ini, gitu. Kemudian untuk yang opini merupakan peristiwa yang belum terjadi. Semisal dari contoh adalah dia adalah wanita yang paling cantik. Nah, itu kan pendapat dari yang mereka lihat. Nah, dari kita sendiri kan belum tentu itu cantik atau tidak, kan itu kita belum tahu, ya kan. Pendapat orang kan berbeda-beda. Kemudian untuk fakta, yaitu memiliki data yang akurat dan jelas. Data ini tadi sudah dikatakan oleh Ibu bahwa data ini berbentuk angka. Jadi dari contohnya itu ada sebanyak 12 kasus, dan untuk sampai dengan 20 Juli ini sudah ada 720 kasus yang terjadi yang positif COVID-19. Nah, itu ada datanya tadi ada 12 dan 720 kasus untuk saat ini. Kemudian untuk opini tidak memiliki data yang pendukung. Nah, dari situ adakah data pendukung? Tidak ada, karena cuma dia adalah wanita yang paling cantik menurutku. Ada kata-kata menurutku. Nah, itu berarti menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat opini, begitu ya. Untuk opini itu bersifat subjektif. Menurutku, ada kata-kata menurutku, menurut saya, pendapat saya. Nah, itu bersifat subjektif. Kemudian merupakan peristiwa yang belum terjadi, belum tentu itu sudah terjadi atau belum, ya kan. Yang ketiga adalah tidak memiliki data yang pendukung. Adakah data dari teks dari kalimat opini tersebut? Tidak ada datanya. Mana? Tidak ada. Kemudian untuk fakta, yaitu bersifat objektif. Nah, ada itu bersifat objektif. Objeknya apa? Oh, kasus COVID-19 pada tanggal 20 Juli ini sudah sebanyak sekian. Nah, terus untuk fakta merupakan kebenaran yang telah terjadi. Oh, sudah terjadi. Tanggal berapa? Tanggal 20 Juli. Sudah diuji juga. Oh, ternyata benar. Untuk penambahan kasus COVID-19 sampai dengan tanggal 20 Juli ini ada sebanyak 720 kasus yang terdampak pada kota ini, gitu. Dan memiliki data yang akurat. Datanya itu mana? Oh, tadi berupa angka, ada 12 kasus pada hari ini, dan pada tanggal ini ada sebanyak 720 sekian kasus yang positif COVID-19. Nah, dari sini adakah tanggapan kalian, atau mungkin ada yang belum paham dengan penjelasan dari Ibu? Silahkan. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kalian tetap jaga diri di rumah saja. Tetap jaga kesehatan. Jika keluar rumah tetap menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Oke. Mungkin itu saja dari Ibu. Tetap semangat belajar di rumah dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.